Oke, selamat malam. Hari ini saya ingin mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah konversi energi listrik dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Freddy Artadi Masilaban, Eskom MT. Di sini ada masalah tugas besar dengan narasi permasalahan seperti yang tertampil. Di Indonesia, sistem jaringan distribusi dikenal dengan saluran udara tegangan menengah 20 kV. Kemudian ini merupakan saluran SUTM yang akan diturunkan menjadi 380 untuk menjadi konsumsi di sisi pelanggan. Nah, jaringan distribusi primer ini menurut susunan rangkaiannya dibagi jadi dua, yaitu sistem radial dan sistem loop. Sistem radial merupakan bentuk yang paling sederhana dari semua jenis sistem jaringan distribusi lainnya. Penyaluran secara radial dari penyulang gardu induk hingga konsumen. Kemudian kemungkinan terjadinya padam sangat besar yang biasanya disebabkan oleh gangguan trafo di distribusi atas salurannya. Nilai drop tegangan besar terutama pada saluran yang jauh dari penyulangannya. Maka untuk jenis ini dipakai di daerah pedesaan atau daerah beban yang tidak membutuhkan konsentrasi tenaga tinggi. Oke, jadi ini kalau kita lihat sistem radial itu, kalau kita asumsikan di dalam kita punya single line diagram, kita anggap sistemnya itu hanya datang dari satu supply. Jadi misalnya di sini lam 1 ini hanya disupply dari generator 1. Namun dengan posisi switch ini open. Oke. Jadi ini adalah posisi radial. Dia tidak punya backup supply. Jadi ketika supply dari generator 1 ini padam, maka keseluruhan sistem akan padam. Nah, yang dimaksud tadi dengan jalur sistem yang kedua yaitu sistem loop berbentuk jaringan loop atau ring. Kalau kita komposisikan ini seperti ini, maka bila trip dari sisi sistem yang di sebelah kiri ini, beban masih bisa disupply lewat grid U1. Oke, saya kembalikan dulu ke defaultnya, ini close. Kita lanjut dulu. Nah, tugas utamanya sini adalah untuk kita langsung ke tugas mahasiswa memodelkan seluruh sistem tenaga listrik pada etap sesuai single line diagram. Nah, saya udah bikin pemodelan dari dosen yang tertera seperti di layar kanan, dan saya sudah simulasikan di dalam etap ya seperti di layar kiri. Untuk informasi saya menggunakan etap versi etap etap 2024. Jadi tampilannya sedikit berbeda. Kemudian kita cek satu-satu. Bus 12 itu saya samakan seluruh nama bus dan nama trafo untuk memudahkan saya memverifikasi bahwa saya telah menggambarkannya sesuai dengan referensi yang diberikan oleh dosen mata kuliah ini. Bus 12 20 kV, kita bisa cek 20 kV sudah. Kemudian kita tidak usah ubah, kita coba random cek ke T2 atau trafo 2 100 MVA. Nah, 100 MVA, kemudian trafo 2 menyulang, bus 1 150 kV. Berarti tegangannya ini step down ya, karena generatornya di sini nih. Generatornya digambarkan di bawah. Jadi generator akan menyuplai transformer 1 100 MVA dari tegangan 13,8 di step up ke 150. Jadi tegangan yang dibangkitkan itu 13,8, kemudian pakai trafo step up itu di step up ke 150. Kemudian ini melewati sistem transmisi, diwakilkan dengan kabel 1. Kita lihat kabel 1 di sini datanya kabel 1 di sini
0,6 kV, 3 core, copper, size-nya 16 mm square dengan jarak transmisi 50 km. Nah, walaupun sebenarnya agak aneh menurut saya, karena ini tegangan kabelnya itu di 0,6 kV atau 600 volt, sementara sistem kita itu ada di 150 kV. Tapi kita coba dulu aja, nanti kita lihat apa yang terjadi saat simulasi. Kemudian kabel 1 itu sampai di bus keempat, masih tetap tegangan 150 kV. Kemudian dari sini dia akan transmisi dengan jarak yang lebih rendah, itu menuju bus 1, tetap masih 150 kV dengan jarak 5 km. Ini bisa kita lihat nih. Oke, kita pastikan dulu bahwa semuanya sama. Kemudian nanti ketemu trafo T2 dengan kapasitas 100 mega volt amps. Mega volt amps ini masih dalam daya aktif ya. Kalau kita anggap di sini oke, 100 MVA nanti. Oke, di sini untuk isi MVA-nya atau KVA, karena kita ikutin 100 MVA. Kemudian dia step down ke 20 kV untuk melayani lamp 1 sebesar 45 MVA. Oke. Sistem ini adalah tadi sistem radial, namun karena kita lihat ada koneksi dari atau save dulu, sorry. Ada koneksi dari bus 1 menuju bus 2 yang dilayani oleh grid U1. Kita punya sistem transmisi kabel diwakili oleh kabel 4. Nanti kita lihat di sebelah kanan ini ada kabel 4 0,6, 3 core tembaga 25 mm square 5 km. Kemudian juga ada kabel 6. Jadi ini sistemnya adalah ada switch ya, switch yang sekarang normally close, sama-sama normally close. Kemudian bus 2 150 kV. Oke, kita cek satu persatu aja. Generator 1 itu memiliki tegangan 13,8 kV, kapasitas 50 MW dengan power factor 0,85 150 rpm. Kita cek di ratingnya. Oke, 50 mega sudah sesuai. Oke. Di sini voltage ratingnya di 13,8 kV. Kemudian faktor dayanya di 85% atau 0,85. Sudah sesuai, RPM-nya 1500. Oke. Kabel 1. Kita lihat kabel 1. Oke, kabel 1 kita pakai library untuk menemukannya. Nah, akan muncul seperti ini. Kita pergi aja ke karakteristik kabelnya. Yang pertama itu frekuensinya kita ambil yang 50. Kemudian tipenya yang tembaga, copper. Kemudian yang ratingnya itu kabel 0,6. Oke. 3 core. Nah, di sini ada beberapa jenis kabel. Kita ambil yang metrik, lagi-lagi yang metrik. Karena kita nggak pakai sistem fit, kita pakai sistem metrik. Kemudian dari sini kita bisa memilih di bagian bawah ini nanti ada size kabel. Ini tadi adalah kabel 1. Kabel 1 diminta 16 mm. Oke, kita buat 16, terverified di sini 16 mm square. Kita oke. Kemudian kita cek kabel 2. Kabel 2 ini kabel yang hubungin dari bus 1 ke bus 4. Sudah benar ya. 50 Hz, 0,6, 3 core, copper 25. Dengan jarak panjang kabel tuh 5 km. Tadi kabel 1 panjang kabelnya kita cek dulu 50 km. Oke, udah benar. Kemudian transformer 1
Kapasitasnya 100 mVA. Kita ke rating, kita isi di sini 100 mVA. Kemudian tipe kelas pendinginnya itu adalah liquid filling dengan oil natural, air natural. Kita leave as it is aja, kita tinggalin aja. Intinya ratingnya udah benar. Kemudian di sisi primary dia 150, di sisi sekundernya 13,8, sama ya ini. Ini primernya 13,8. Ntar kita lihat. Iya, karena primernya di sini ya. Kalau kita rubah bentar, 13,8, 50. Oke. Oke. Ratingnya di primary 13,8, 150. Oke, di transformer 2 di primernya 150, 150, sekundernya 20. Oke. Tinggal 100 mVA, mineral oil. Oke. Nah, kita cocokin lagi ke bagian tengah. Grid 150 kV. Ini belum dirubah. Bentar. Bagian kanan itu sebentar. Kabel 3. Ini kabel 3. Kabel 3. Kita belum kasih grid ini 150 kV. Tadi gridnya ada 150 kV, ratingnya oke 150 kV. Oke, kemudian kabel 3 dengan karakter kabel 3 kita pastikan dulu. Karakter kabelnya itu adalah 0,6. Oke. 3 core, ini 1 sampai 3 core. Copper 10 mm square 1 km. Oke. Transformernya itu 105, transformer 3 berarti ini. Yang tadi di atasnya kan 150 kV, berarti 150 di sisi primernya. Primernya 150, sekundernya 20. Oke. Kita lihat di ratingnya, primary 20. Oke. Power ratingnya 30 mVA. Oke, cocok. Kita cek transformer 4. Sisi primernya 20 kV, sisi sekundernya 0,38. Ini udah mendekati pelanggan ya. Kita lihat di bawahnya ada pelanggan, load 1 diwakili oleh load 1, load 2. Kemudian kita cek onan. Oke, benar. Kemudian lam 2 ini bebannya, lam 2 itu ada 5 mVA 20 kV. Benar ya, terhubung ke sistem 20 kV. Di nameplate itu cek 5 mVA. 5 mVA karena power factor 0,85, maka wattnya itu sama dengan 4,25. Oke, berarti nanti daya reaktifnya itu 2,63, daya aktifnya itu daya yang benar kita konsumsi itu 4,25. Kemudian VA nya itu di 5 mega. Oke, kita okein dulu. Oke, udah cocok. Bagian tengah transformer 53 mVA 150 ke 20. Oke. Lam 3 itu ada 50 kV, terhubung ke bus 20. Power factornya oke. Kabel 4. Nah, itu 3 core. Kabel 4 kita cari dulu. Kabel 4 ini. Oke, kalau mau buka karakteristiknya itu kita klik aja sampai muncul merah gini, kita double klik, dia akan keluar karakteristik kabelnya. Oke, size-nya 25, panjangnya 5 km. Lepas ya, kabel 5,
size-nya 25, panjang 5 km. Oke. Kabel 6 sama ya. Oke. Nah, sekarang kita lari ke tugas mahasiswa. Berdasarkan sistem dan data yang diberikan, diminta untuk memodelkan seluruh tenaga listrik pada etap. Oke, ini kita sudah selesai. Langkah pertama, kemudian memasukkan parameter juga tadi sudah selesai. Yang sudah saya pandu, saya tunjukin satu-satu di dalamnya. Kemudian yang ketiga nih, ya, melakukan simulasi load flow pada kondisi normal. Oke, kita tandain dulu, kita sedang ada di step nomor 3. Oke, kecilin dulu. Oke, untuk jadi menggunakan etap untuk memasukkan atau menyusun komponen-komponen itu kita bisa ke sini ke edit model. Kemudian nanti kita bisa pakai semua komponen maupun equipment yang ada di kanan. Edit model, misalnya kita mau masukin bus, ya udah kita masukin aja bus gitu. Nah, saya hapus dulu. Kemudian kalau kita ada trafo, ini ada trafo. Tuh ada 3 winding, 2 winding, oke, open delta dan sebagainya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke simulasi. Kita pindah ke sini. Power flow group. Kita sampai di sini, saya full screen dulu ini. Oke. Kemudian kita running yang ini ya, run load flow. Lah kan load flow analisis ya tadi ya. Tadi mana? Load flow analysis. Tadi mana dia? Kita tutup dulu. Load flow analysis di sini. Oke. Load flow pada kondisi normal. Oke, ini kita kemudian kita run load flow. Nah, di sini ada error. Oke. Errornya adalah source generator base cafe inconsistent with nominal cafe. Oke, ini kita double klik aja. Nanti akan kelihatan. Oke, sebentar tadi kita misalnya bus 5 base cafe is out 40 meter range bus 5. Oke, tadi terbalik aja ya. Oke, rating trafonya mungkin nih. Oke, 150 13,8. Oke, kita run transformer 2 terbalik ya. Transformer 2 kita klik aja. Nah, ini kita terbalik. Primarinya oke, itu di 2. Nah, oke, ini load flow analysis. Oke, sekarang kita analisa yang pertama. Oke ya. Yang pertama tegangan pada setiap bus. Oke. Tegangan pada setiap bus. Oke, kita lihat pada bus 5, bus yang terdekat kepada generator itu 13,75. Oke. Ini masih aman karena masih hitam ya. Kemudian bus 6 juga berarti drop tegangannya cuma ada 0,6 kV. 0,6 kV harusnya masih dalam kondisi aman. Kita cek di Excel untuk kita lihat drop tegangan dalam persen. Misalnya bus 5. Oke, bus 5, bus 6, bus gini aja deh, bus 1, bus 2, anggap dulu seperti ini. Kita lihat di bus 5 itu kita punya tegangan 13,8 kV. Kemudian setelah kita simulasi 13,75, kita lihat
drop tegangannya itu ada berapa? Nah, dia 0,99%, masih oke. Oke, kemudian kita lihat di bus 6. Bus 6 itu rating tegangan nominal di 150, tegangan aktualnya ada di 9,4. Kita lihat dropnya ada di hampir 1%, masih oke ya. Kemudian kita lihat di bus 4. Di bus 4 itu juga 150 kV, kemudian 149,4. Oke, masih aman. Bus 1 kita cek berapa persen dropnya, 150, 149,1. Kita copy aja formulanya, 1%. Kemudian kita lihat, nah bus 12 ini agak mengkhawatirkan. Dia 20 kV, yang terukurnya 19,25. Kalau kita lihat, itu sekitar 0,96. Sebentar, ada merah, kenapa di sini ya? Ini harusnya voltage drop. Oke, kita lihat. Kita close dulu ini, kita kecilin. Saya gedein tabnya, saya setting alertnya. Ada, kita cek di bus 12. Bus 12 itu ada under voltage ya. Under voltage itu karena dia beroperasi 19,2, 96. Mungkin di sini pengaturan yang kita buat itu oke. Bus 12 96. Kita lihat ya, ada drop tegangan. Ini drop tegangan karena bebannya terlalu besar. Berarti kalau bebannya ini kita kecilin, coba di 40 MVA, kita running lagi, masih ya di 19,33. Bebannya kita kecilin, karena semakin besar beban maka dia akan membuat drop tegangannya juga membesar. Kita lihat masih 19,5 ya. Oke, atau di 20 mega. Nah, ini baru aman ya, di batas tegangan yang aman. Atau mungkin kalau ini kita keep di 45, akan ada drop tegangan di bus 12. Oke, berarti dengan 45 MVA ini harusnya mengalir di bus terlalu besar ya. Ini caranya, lihat tegangannya kan 150. Oke dulu deh. Lalu ada indikator merah lagi di sini. Saya ganti dulu ini 20 menit. Save. Oke, kabel ini kita lihat di sini, kabel 4 ada overload. Dia hanya mampu di 110,8, namun operatingnya itu arus yang melewati dia itu 130, nggak aman ya. Maka
apa nggak aman. Kita lihat size kabel kita buat di sini 25. Kita upgrade size kabelnya kita. Tadi ini kan di 110 ya ratingnya. Kita cek sekarang ratingnya di 136, hampir sama dengan di operatingnya, tapi perlu kita ingat bahwasanya batas amannya itu operatingnya itu harus di bawah 100% ya, atau rating kabelnya kita itu adalah 115% daripada operating. Kita balik kabel 4, kita naikin ke size 50 kabelnya. Oke, sekarang udah aman ya, udah aman. Kita lihat di generator under eksitasi, generator kita under eksitasi, under power. Kita lihat apa yang salah. Oke, kita buat tipenya swing, jadi bisa dilayani dari baik dari power supply yang lain begitu. Ini kita lihat bus 12 masih ada masalah ya. Ini sebenarnya bisa kita lihat operatingnya 19 terlalu besar ya. Oke, bus 8 itu masalahnya ada di 0,38 under voltage. Kenapa under voltage ya? Sebentar. Oke, bus 8 ini ada memberikan tanda dia ini under voltage ya. Ya sebenarnya dia marginal ya, nggak kritikal karena dia masih di atas 95%. Salah satu yang membuatnya adalah kalau kita lihat trafo ini sizingnya 50 kVA, sementara loadnya juga total loadnya 50 kVA, jadi dia pas banget ngepres ya. Ini coba kita naikin ratingnya di 60 kVA. Oke, kita running lagi. Nah, di trafonya udah aman. Kemudian di busnya ini sebentar ya, kita lihat apa yang ngebuat dia masih under voltage. Oke, saya belum ketemu alasannya ini dia under voltage. Coba kita cek dulu agar kita lihat. Sebenarnya bagian sini kita bisa rubah ya tampilannya. Kita mau misalnya di drop voltage nya kita mau lihat persen bisa ya kan, bisa rubah-rubah. Yang bedanya ini fasa netral. Oke, nah jadi kita kembali ke soal dulu dah. Tegangan pada setiap bus, kita bisa bilang bahwasanya tegangan pada setiap bus itu cukup baik ya, selain bus 8 dan bus 12 yang sebenarnya ada di skala marginal masih oke, di 97% dari operating, karena kita asumsikan plus minus 5% ya, masih oke. Kemudian aliran daya aktif dan reaktif, kalau kita lihat aliran daya aktif dan reaktif ini bisa kita rubah aja. Aliran daya contoh aktif kilowatt, oke, berarti dari generator 1 mengalir daya itu sebesar 486,5 kilowatt. Oke, ini kita pindahin sini ya. Oke, kemudian di trafo step down masih nah dia sampai percabangan di sini kita lihat bahwasannya dari 486,5 kW ini ya, dia mengalir sebesar
5.900 kW kalau menuju bus 1 dan 149,7. Oh, terus ini tegangannya. Jadi dia ada yang mengalir sebesar 5.970 kilowatt, karena dia dapat supply juga ya, feeding dari bus 3. Oke, kemudian ke atas tadi berarti dia ada yang masuk sebesar 5.900, cuma ada feeding 31.000 dari bus 2. Dan di sini total daya yang diterima oleh bus 2 itu ada sekitar 3.200 37.326 kW ya. Kalau ini kita ubah, jadi ini masih ini ya, bus 2 ini under voltage salah satunya karena ini ya, tegangan bebannya lebih besar daripada supply. Kalau ini kita turunin, coba kita buat di bawah kita running, dia aman ya kan, dia aman. Karena bebannya tidak sebesar tidak melebihi supply. Tapi kalau kita kembalikan ini ke 45 ya, maka akan terjadi under voltage ya di sini. Oke. Kalau generator 50 wattnya ini kita tinggikan, kita buat 100 mega deh semisal, untuk menambah kapasitas daya yang mengalir ke bus 12. Masih kurang ternyata dayanya. Oke. Kalau dari sini ratingnya ini kita buat 300 kV. Oke, cancel dulu, sorry ya. Jadi seperti itu ya, jadi seperti itu. Karena kita kembalikan dulu 50. Oke, karena itu kemudian kita lihat aliran daya reaktif dan aktifnya. Ini daya aktifnya itu kita lihat sampai di sini dia tidak mampu, karena ini kan kalau MVA ini 45 MVA itu berarti kalau di kilowattnya setara berapa itu di kilowattnya? Di kilowattnya berarti kan setara sekitar 3.825 kilowatt ya, sementara supply-nya kita cuma 3.700. That's why the under voltage. Kalau gini kita turunin, kita lihat misalnya di 40, berarti kilowattnya 34, harusnya sih udah aman ya. Masih ya, karena supply-nya turun juga 33.000. Oke. Kita kembalikan dulu ke 45. Oke, kemudian kita menganalisa rugi-rugi daya pada kabel dan transformator. Nah, loss ini bisa kita klik aja, loss ya, branch loss. Ini ada rugi-ruginya. Ini mungkin bisa diubah nggak ya? Lossnya ini tuh digirinya volt. Lossnya dari sekitar ini ya. Di awal transmisi udah sekitar 0,0111 kW, masih kecil. Kemudian karena transmisi yang jauh, semakin jauh dia mulai 101,23 kW. Dan ini tadi ketika jaraknya jauh, kabel tadi kalau nggak salah kabel 1 itu berapa ya, kabel 1 itu tadi ada 50 km dengan size 16, ada 5.000 kW ya yang hilang.
lossnya. Kemudian, nah, semisal kita kemudian kita masuk ke tahap yang ini deh. Kita mensimulasikan kondisi gangguan pemutus salah satu switch. Oke. Kalau switch ini yang close tadi kita open, kita simulasiin. Oke, banyak masalah ya. Jadi kabel ini menanggung beban arus yang cukup tinggi karena arus full mengalir lewat kabel 5 menuju kabel 6, sehingga kabel 2 juga menanggung beban arus yang tinggi melebihi kapasitasnya. Kalau ini kita close, namun yang ini kita open, kita simulate. Oke. Nah, ini masih kabel 4 ya. Kabel 4 kapasitasnya di bawah daripada jumlah arus yang melewatinya. Oke, kita kembali ke sini. Kita lihat lagi rugi-rugi daya pada kabel transformator ini, kita tutup dulu. Kita close dulu. Nah, jadi dengan kita menutup switch A dan switch B, saya ganti dari switch 1 dan switch 2 di soal, berarti kita telah membuat suatu sistem loop. Dalam artinya, lebih dari satu power supply, generator 1 atau grid U1 bisa menyuplai beban. Nah, semisalnya ada masalah di sisi katakanlah trafo 1. Kalau kita pakai sistem radial doang, maka lam 1 nggak akan bisa disuplai. Cuman karena kita pakai sistem loop, ketika ada masalah di sini, nanti kita bisa buat pemutus di sini CB. Jadi ketika dia sudah terisolasi, dia bisa dengan safe disuplai lewat grid gitu. Jadi kesimpulannya adalah drop tegangan. Semakin jauh sebuah sistem transmisi, maka drop tegangannya semakin tinggi. Semakin besar beban yang ada di ujung transmisi, maka drop tegangannya juga semakin tinggi. Nah, untuk mengcounter masalah drop tegangan ini, maka kita bisa menaikkan kapasitas pembangkit, bisa. Bila itu tidak relevan, maka kita bisa juga memperbesar luas menampang kabel. Nah, rugi daya sama, jadi semakin tinggi drop tegangan, rugi daya juga semakin tinggi. Nah, keandalan sistem akan sangat andal bila dia memiliki lebih dari satu supply di dalam sistem. Jadi seperti di sini kita punya satu grid, kemudian kita punya generator juga. Ini sudah kita bilang andal. Jadi sistemnya sudah ada redundancy, satu beroperasi, satu bisa sebagai standby ataupun backup. Oke, sekian dulu pengenalan mengenai etap dari saya. Semoga ini bisa memberikan gambaran yang cukup jelas atau menjadi bahan belajar bersama untuk mengenal etap dan bagaimana etap bisa kita gunakan sebagai sebuah tools untuk mensimulasikan hasil desain dan kalkulasi kita di dalam satu sistem yang saling terhubung untuk mengetahui bagaimana pola 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 pendistribusian sistem tenaga listriknya, apakah ada fault, apakah ada under voltage, apakah ada masalah sebelum kita aplikasikan ke fisikal. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih.